Baik, kita lanjutkan. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu di mata pelajaran etika profesi untuk kelas 10 akuntansi. Kita bertemu di tanggal 4 bulan 5 tahun 2021. Tanggal 4 bulan 5. Anak kami sekalian, pada pertemuan yang lalu, akhir di bulan April, kita masih membahas tentang kendala dalam komunikasi bisnis secara umum. Ya, sekali lagi, di minggu kemarin kita bahas kendala dalam komunikasi bisnis secara umum. Nah, dalam pertemuan kemarin, ya, kendala dalam komunikasi bisnis secara umum ada 4 nomor yang saya sampaikan, tapi yang sudah saya jelaskan hanya ada 2, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nah, hari ini akan kita selesaikan, akan kita bahas nomor 3 dan nomor 4-nya. Baik, sebelumnya saya awali dari pertama. Kendala dalam komunikasi bisnis secara umum, ya, itu akan menghadapi 4 kendala. Yang pertama, adanya perbedaan bahasa dan persepsi. Kalau kita berkomunikasi, itu memang tidak terlepas dari bahasa. Kemudian persepsi berarti pemahaman. Apa yang disampaikan dalam bentuk bahasa itu nanti akan dipahami. Apa isinya, apa maksudnya. Nah, itu nomor 1, adanya perbedaan bahasa dan persepsi. Nah, bahasa ini banyak, ya, oleh karena ditetapkan bahasa yang dipilih apa, disepakati, ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa daerah dan sebagainya. Itu nomor 1. Nomor 2, adanya pendengaran yang tidak normal, ya, adanya pendengaran yang tidak normal. Nah, ini berbagai persoalan, ya, berbagai persoalan. Apakah pendengaran itu berkaitan dengan telinga? Apakah berkaitan dengan kondisi alam? Ya, nah ini berhubungan. Ya. Bisa juga dengan media yang digunakan. Bagaimana media yang digunakan? Nah, ini berhubungan dengan pendengaran yang kita miliki. Nah, sekarang yang ketiga, yang belum kita bahas di pertemuan minggu yang lewat. Yang ketiga, adanya gangguan emosional. Ya, emosional berarti menyangkut kejiwaan. Gangguan emosional yang dialami seseorang karena sedang sangat gembira, marah, sedih, atau tidak konsentrasi, menyebabkan pesan bisnis tidak dapat diterima secara sempurna. Emosional, ya, menyangkut kejiwaan. Orang yang sedang bergembira, sedang senang, tentu tidak sama, ya, dengan orang yang sedang marah, orang yang sedang kecewa, ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, ya, kondisi-kondisi seperti ini mengganggu, ya, mempengaruhi bagaimana struktur kejiwaan seseorang ketika menghadapi sesuatu. Oleh karena ini juga merupakan satu faktor bagaimana, ya, komunikasi bisnis itu bisa berjalan dengan sempurna dan membawakan hasil. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan budaya. Nah, ini lebih kompleks lagi, anak kami sekalian. Adanya perbedaan budaya. Perbedaan budaya antar daerah atau antar negara menyebabkan perbedaan persepsi atau pemahaman sehingga terjadi permasalahan dalam komunikasi bisnis. Ya, perbedaan budaya. Ya, nah, tadi disebutkan di atas perbedaan budaya menyangkut antar daerah. Ya, nah, dalam skup yang kecil antar daerah. Misalnya antara desa dengan kota. Ya, antara satu kota dengan kota yang lain. Nah, itu.
Kemudian di daerah itu pun memiliki faktor-faktor tersendiri. Ya. Nah, ada faktor-faktor tersendiri yang terlalu kompleks. Kemudian ada lagi perbedaan antar negara. Nah, ini skopnya tentu lebih luas. Ya. Nah, antar negara. Berarti ya, ini menyangkut sekelompok orang dalam lingkungan sebuah negara. Ya. Kemudian dihubungkan dengan sekelompok orang dalam negara lain. Ya, yang tentunya dalam hal ini akan mengakibatkan munculnya persoalan-persoalan. Tentunya saja yang berhubungan dengan persepsi atau pemahaman terhadap penerimaan komunikasi itu sendiri. Ya, nah, jadi persoalan ini juga merupakan kendala. Ya, baik anak-anak kami sekalian, itulah 4 hal, ya, 4 hal yang merupakan kendala dalam komunikasi bisnis. Saya ulangi sekali lagi, ya, ada 4 kendala dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, adanya perbedaan bahasa dan persepsi. Bahasa, kalau sudah berkomunikasi tidak lepas dari bahasa. Kemudian persepsi pemahaman. Yang kedua, adanya pendengaran yang tidak normal. Pendengaran telinga kita. Ya, telinga kita. Nah, ini berhubungan dengan alat yang digunakan, dengan lingkungan yang ada. Ya, nah, ini berkaitan dengan itu. Kemudian yang ketiga, adanya gangguan emosional, kejiwaan. Ya, tadi sudah disebutkan, orang yang senang, orang yang marah, orang yang kecewa, tentu tidak sama kejiwaannya, emosional tidak sama. Ya, dan kondisi ini mempengaruhi konsentrasi. Ya, mempengaruhi ya bagaimana kita menyampaikan dan menerima pesan itu. Emosional. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan budaya. Ya, nah, budaya ini lebih kompleks lagi ya, ada antar daerah dan ada antar negara. Nah, anak kami sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, mungkin ini pertemuan yang terakhir menjelang libur Lebaran. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, bertemu kembali setelah libur Lebaran. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.